pagi. Jadi waktu datang ke tempat HD, kita sudah harus tahu apa yang akan kita lakukan dengan HD hari ini. Tahu kondisi badan kita, tahu apa yang kita rasakan. Jadi HD kita akan efektif, ya. Seperti kita tahu, HD itu hanya melakukan dua hal. Yang pertama, membuang racun, ya, aurium utamanya, dan zat-zat yang tak berguna. Yang kedua, membuang cairan. Cuma itu aja, ya. Oke, kita masuk ke ruang HD. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ini suster sedang mempersiapkan mesin HD. Hari ini timbangan saya normal. Dengan berat 72,5, naik 3, tarik 3,7, mestinya 3,5. Tapi saya ingin kalibrasi, berat kering, tambahin sedikit lah. Itu hanya bisa dilakukan kalau naiknya nggak terlalu banyak. Tindakan pertama yang kita terima adalah pengukuran tekanan darah. Ingat-ingat berapa tensi kita, karena itu modal utama kita untuk proses cuci darah. Saat mulai ditusuk, jangan tidur. Perhatikan bagaimana suster menusuk akses kita. Informasikan kepada suster posisi jarum yang tepat untuk akses kita. Ingat, kita bukan pasien VIP yang seluruh hal tentang kita dicatat oleh suster. Kenapa? Karena pasien cuci darah itu banyak, sementara susternya terbatas. Jadi, kita harus aktif, harus komunikatif. Seperti akses saya ini, selalu saya informasikan kepada suster bahwa posisi tusukannya harus nungging. Lalu saat diplester harus ada ganjel, diganjel pakai kasa. Nah, komunikasi seperti ini perlu terus-menerus dikembangkan untuk kesuksesan proses HD. Setelah semua selang tersambung dengan dialiser, sekarang kita memasuki proses yang sangat menentukan, yaitu pengaturan mesin cuci darah. Jangan datang cuci darah dengan pasrah, tanpa informasi apa-apa kepada suster. Menyerahkan semua proses cuci darah kepada suster. Komunikasikan dengan suster fokus HD kita hari ini. Kenaikan kita terlalu banyak, jadi fokus dalam pembuangan cairan. Tarikannya agak banyak, tetapi kibinya lebih rendah. Atau fokus membuang racun karena kita merasa uremik, badan gak nyaman. Jadi kibinya lebih tinggi, tetapi pembuangan cairannya lebih sedikit. HD dengan tarikan banyak dan kibi yang tinggi sangat beresiko gagal karena drop. Jadi pengaturan mesin sangat penting untuk proses HD yang adekuat, yang bersih dan tuntas. Kenaikan berat badan saya kali ini normal, yaitu 3 kilo dari berat kering 72,5. Dengan kenaikan yang normal, saya bisa mencoba kalibrasi berat kering, mencoba menurunkan target berat kering. Siapa tahu berat kering saya memang sudah turun. Dengan kenaikan 3 kilo, saya bisa mencoba menarik 3,7. UF goal 3,7 atau 3 liter 700 mili. Waktu HD saya adalah 5 jam. Saat rekaman ini sudah berlangsung sekitar 19 menit. Jadi masih tersisa 4 jam 41 menit. Dengan pembuangan cairan 3,7 liter dalam waktu 5 jam, HD terasa nyaman dan ringan. UF rate atau ultrafiltrasi atau rata-rata pembuangan cairan setiap jam adalah 740 ml per jam. Untuk kelancaran HD, UF rate tidak boleh melebihi 1 liter per jam. Lebih rendah, lebih baik. Dengan tarikan yang normal dan UF rate yang rendah,
maka saya bisa memutar QB, kecepatan aliran darah, sampai 300 ml per menit. QD atau kecepatan aliran dialisat 600 ml per menit. Perbandingan QD dengan QB adalah QD 2 kali QB. Untuk HD yang adekuat, QD dapat diatur antara 400 sampai 800 ml per jam. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Tensi awal saya 173/106. Itu cukup tinggi. Tapi saya tidak perlu minum obat tensi sebab saat setelah ditusuk, darah mengalir, cairan mulai berkurang, otomatis tensi juga akan mulai berkurang. Demikian pula settingan NA pada mesin tidak perlu diturunkan. Karena menurunkan settingan NA itu berbahaya, risikonya lebih besar. Berbeda jika tensi awal rendah, maka kita bisa diskusikan dengan suster untuk minta NA dinaikkan sampai 142 atau lebih tergantung tensi awal kita. Kalau semua settingan awal sudah sesuai, bukan berarti proses awal sudah selesai. Perhatikan monitor pada arteri dan venous pressure. Tetapi saya lebih memperhatikan tekanan vena. Tekanan vena kira-kira setengah dari QB. Jadi kalau QB-nya 300, tekanan venanya kira-kira 150 atau lebih sedikit. Kalau terlalu tinggi, maka harus diservis pada tusukan vena. Minta pada suster untuk diperbaiki supaya proses HD-nya lancar. Kalau aliran darah dalam proses HD lancar, maka itu akan menentukan adekuasi HD, kebersihan dan kelancaran proses HD selama 4,5 atau 5 jam. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Setelah semua persiapan awal selesai dan kita yakin aman, nah ini waktu untuk menikmati sarapan pagi. Gak usah dipertentangkan soal makan saat HD boleh atau enggak. Faktanya saya selama ini makan setiap awal HD. Tetapi ada yang gak cocok. Makan saat HD rasanya gak nyaman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Juga gak usah dipertanyakan apakah makanan yang kita konsumsi akan tercuci dalam proses HD ini. Toh setelah cuci darah, kita akan mampir ke warung Padang untuk menikmati makan siang. Yang harus dipertanyakan adalah apakah proses HD kita lancar dan adekuat. Cuma itu. Selama proses HD, suster akan memantau tekanan darah pasien untuk memastikan pasien dalam kondisi stabil. Juga mencatat perbedaan tekanan kompartemen darah dengan kompartemen dialisat atau transmembran pressure TMP untuk memastikan proses dialisis berjalan dengan lancar. Oh ya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan proses dialisis? Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar mesin ini. Di depan mesin ini di bawah ada 2 jirigen. Ya. Jirigen yang berwarna merah ini berisi cairan dialisat, yaitu cairan yang berisi elektrolit atau zat-zat yang sesuai dengan zat yang ada di dalam darah kita, dengan konsentrasi yang lebih rendah. Jirigen yang berwarna biru ini berisi bignat. Bignat diperlukan untuk menjaga pH darah kita, ya, supaya selama proses cuci darah keasaman darah kita terjaga. Cairan dialisat, bignat dimasukkan ke dalam mesin, bertemu dengan air RO yang instalasinya berada di atas gedung, ya, masuk ke dalam mesin ini, lalu bersama-sama dialirkan ke dalam
tabung dialisat. Proses pencucian terjadi manakala darah kita dikeluarkan melalui arteri, ya ini yang selang berwarna merah, bertanda merah, masuk ke dalam dialiser dari atas, mengalir ke bawah, ke arah tanda biru. Pada saat yang sama, cairan dialisat masuk ke dalam dialiser dari bawah, mengalir ke atas. Aliran darah dan dialisat dibatasi oleh membran semipermeabel. Nah, dengan perbedaan tekanan, yaitu tekanan dari aliran darah yang lebih tinggi atau tekanan positif dan tekanan aliran dialisat yang lebih rendah atau tekanan negatif, juga perbedaan konsentrasi antara konsentrasi zat-zat di dalam darah yang lebih tinggi dengan konsentrasi zat-zat di dalam dialisat yang lebih rendah, maka urium, kalium, dan zat-zat yang tidak berguna dalam darah, juga air, berpindah menembus membran pembatas, masuk ke dalam cairan dialisat dan dibuang keluar. Sedangkan darah yang sudah berkurang zat racun dan cairannya terus mengalir ke bawah, kembali melalui vena masuk ke dalam tubuh kita. Demikian terus-menerus berlangsung selama 5 jam. Jadi seberapa air yang dibuang dari darah kita itu tergantung setelan pada saat pertama cuci darah di mesin, yaitu 740 ml per jam atau 3,7 liter selama 5 jam. Berapa banyak kalium, urium, atau zat-zat yang tidak berguna dibersihkan dari darah kita? Tergantung seberapa banyak darah yang dapat mengalir melewati dialiser ini, yang diatur melalui pengaturan QB, kecepatan aliran darah. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ini adalah tips untuk HD yang adekuat dan nyaman. Pastikan tusukan pada akses vaskular tepat dan aman, agar aliran darah lancar selama proses HD. Ketahui kondisi Anda dan tentukan hasil apa yang ingin dicapai dari proses HD. Membuang cairan sebanyak-banyaknya atau membersihkan racun, urium, kalium, dan berbagai zat yang tidak berguna. Saat mulai HD, pastikan tensi Anda dalam kondisi yang aman. Jangan menghabiskan waktu untuk tidur selama proses HD berlangsung. Amati perubahan-perubahan dalam dirimu dan amati perubahan-perubahan akses vaskular melalui layar monitor. Jika menjelang akhir HD terasa gejala akan kram, turunlah dari tempat tidur, berdiri, melakukan senam ringan. Tapi ingat, jika akses vaskular aman. Jangan malu untuk meminta oksigen jika tensi mulai turun dan kondisi tubuh mulai tidak nyaman. Jangan menunggu sampai drop. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. HD yang adekuat, lancar, dan aman adalah dambaan semua pasien cuci darah. Jangan lupa selalu menimbang sebelum pulang. Nah, ini target kalibrasi saya tercapai. Sahabatku, apakah cuci darah yang kita jalani 2 kali setiap pekan itu sudah baik, sudah adekuat? Belum tentu. Tergantung apakah selama ini berat keringmu sudah tercapai.
Nah, soal menentukan berat kering, bagaimana cara mencapai berat kering, akan saya kisahkan pada episode depan. Nah, soal kebersihan urium, kreatinin, fosfor, kalium, dan zat-zat yang tak berguna, itu sangat tergantung pada seberapa tinggi urium pre-HD-mu, berapa durasi HD-mu, dialiser apa yang digunakan, berapa QB-mu. Ini membutuhkan cek lab pre dan post HD. Saya pulang dulu. Sampai jumpa. Sebab kau yang terindah, pelukis hidup.